Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa hebat SMA Negeri 3 Kendari. Selamat datang dalam pembelajaran geografi dengan tema potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke, mulai dari hutan tropis, lautan yang luas, tanah yang subur, hingga bahan tambang yang melimpah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari 1. Pengertian sumber daya alam 2. Jenis-jenis sumber daya alam 3. Potensi sumber daya alam Indonesia 4. Manfaat sumber daya alam 5. Serta upaya pelestariannya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara. Kekayaan alam tersebut harus dimanfaatkan secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengenal berbagai jenis sumber daya alam berdasarkan kemampuan diperbarui, berdasarkan bentuknya, berdasarkan kegunaannya, dan berdasarkan lokasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami jenis-jenis sumber daya alam, kita dapat mengetahui pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan kemampuan diperbarui sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui, renewable, SDA yang bisa pulih kembali dalam waktu relatif cepat jika dikelola dengan baik. Contoh, air, hutan, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui, non-renewable, SDA yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk kembali. Contoh, minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, besi. Berdasarkan bentuknya sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam hayati, biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh, hewan, tumbuhan, hasil pertanian, hasil hutan. Sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh, air, tanah, udara, mineral, logam. Berdasarkan kegunaannya sumber daya alam terbagi tiga, yaitu 1. Sumber daya alam materi digunakan dalam bentuk fisik bahan. Contoh, kayu untuk bangunan, batu untuk konstruksi. 2. Sumber daya alam energi digunakan sebagai sumber energi. Contoh, minyak bumi, gas alam, matahari, angin. 3. Sumber daya alam ruang digunakan sebagai tempat atau ruang hidup. Contoh, lahan untuk permukiman, pertanian, industri. Berdasarkan lokasi sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu 1. Sumber daya alam darat. Contoh, hutan, tanah, tambang. 2. Sumber daya alam perairan. Contoh, ikan, terumbu karang, air laut. Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Sebagai negara maritim, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan. Laut Indonesia kaya akan ikan, rumput laut, udang, dan berbagai hasil laut lainnya. Indonesia juga memiliki kekayaan alam di darat cukup melimpah, khususnya rempah-rempah dan tambang. Potensi sumber daya hutan Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan menjadi salah satu paru-paru dunia. Manfaat hutan menghasilkan kayu rotan, habitat flora dan fauna, menyerap karbon dioksida, mencegah banjir dan erosi. Contoh hasil hutan:
Kayu jati, meranti, rotan, damar. Wilayah utama: Kalimantan, Sumatera dan Papua. Potensi sumber daya laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Potensi kelautan: perikanan, budidaya rumput laut, pariwisata bahari dan tambang laut. Hasil laut: ikan tuna, udang rumput laut dan mutiara. Wilayah potensial: Laut Banda, Laut Arafura dan Selat Makassar. Potensi sumber daya tambang Indonesia sangat melimpah dan menjadi salah satu kekayaan alam yang penting bagi pembangunan negara. Indonesia memiliki berbagai jenis bahan tambang yang tersebar di banyak wilayah. Minyak bumi, batu bara, emas, nikel, timah, dan bauksit. Daerah penghasil: Papua memiliki emas. Kalimantan memiliki batu bara. Sulawesi memiliki nikel. Bangka Belitung memiliki timah. Indonesia juga memiliki potensi besar mineral strategis seperti rare earth dan nikel untuk industri kendaraan listrik. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya pertanian sangat besar. Kondisi tanah yang subur, iklim tropis, curah hujan yang tinggi, serta sinar matahari sepanjang tahun menjadikan Indonesia cocok untuk berbagai jenis tanaman pertanian. Berikut beberapa hasil pertanian unggulan Indonesia: padi, jagung, kedelai, dan singkong. Faktor pendukung sektor pertanian Indonesia: curah hujan tinggi, tanah vulkanik subur, dan iklim tropis. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa air, kehidupan di bumi tidak akan berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, air disebut sebagai sumber daya alam vital. Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, banyak sungai, danau, rawa, serta wilayah laut yang luas. Potensi air tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kehidupan. Beberapa pemanfaatan yang ada di Indonesia yaitu air minum, irigasi, kebutuhan rumah tangga, pembangkit listrik tenaga air, PLTA, dan perikanan air tawar. Udara merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Udara mengandung berbagai gas, seperti oksigen yang diperlukan untuk bernapas, karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis, serta nitrogen yang berperan dalam kesuburan tanah. Selain sebagai penunjang kehidupan, udara juga memiliki potensi sebagai sumber energi. Pergerakan udara atau angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Indonesia memiliki banyak wilayah yang berpotensi mengembangkan energi angin, terutama di daerah pesisir dan dataran tinggi. Contoh pemanfaatan udara untuk energi: 1. Energi angin. 2. Energi surya. 3. Energi panas bumi. 4. Energi biomasa. Beberapa daerah sudah memiliki pembangkit listrik tenaga bayu seperti di Sidrap dan pembangkit listrik tenaga bayu di Tolo. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan ini meliputi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, serta sumber daya laut yang sangat melimpah. Potensi sumber daya alam tersebut memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Di bidang ekonomi, sumber daya alam menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. Hasil pertanian seperti padi, jagung, dan sayuran memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, dan karet menjadi komoditas ekspor yang menghasilkan devisa. Selain itu, hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara berperan penting dalam mendukung industri dan kebutuhan energi.
Berikut ini manfaat sumber daya alam yaitu 1. Meningkatkan perekonomian negara. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Menjadi sumber devisa negara. 4. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Mendukung pembangunan nasional. Dampak jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik. 1. Kerusakan lingkungan. 2. Pencemaran air dan udara. 3. Hutan gundul. 4. Kelangkaan sumber daya. 5. Bencana alam seperti banjir dan longsor. Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tetap dapat dinikmati generasi mendatang. Pelestarian sumber daya alam dilakukan agar kekayaan alam tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Melakukan rebusasi, penanaman kembali hutan, pada lahan yang gundul. 2. Menghemat penggunaan air dan energi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menerapkan sistem tebang pilih dan menghindari penebangan hutan secara liar. 4. Mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengelola limbah dengan baik. 5. Melindungi flora dan fauna melalui kawasan konservasi dan cagar alam. 6. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sesuai kebutuhan. 7. Melakukan daur ulang barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. 8. Mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari hutan, laut, tambang, pertanian, hingga energi. Kekayaan alam tersebut menjadi modal penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara bijak, adil, dan berkelanjutan.